Halo, selamat datang di channel Bundapedia. Pada kesempatan kali ini, Bundapedia akan berbagi informasi tentang 5 resiko induksi persalinan bagi ibu dan bayi. Tidak semua ibu hamil butuh diinduksi saat persalinan. Prosedur ini umumnya ditargetkan untuk merangsang kontraksi rahim dari calon ibu yang tak kunjung memperlihatkan tanda-tanda melahirkan. Bagi calon ibu yang kehamilannya lewat dari 2 minggu tanggal perkiraan, atau bagi yang kehamilannya berisiko tinggi, sehingga persalinan harus dipercepat, maka dari itu induksi saat persalinan dilakukan. Cara ini sebenarnya terbilang aman, tapi tetap ada efek samping, induksi persalinan yang sebaiknya bumil ketahui, dan diskusikan bersama dokter kandungan bumil. Meski dinilai aman, bahkan bisa mencegah resiko bahaya bagi ibu dan bayi, prosedur ini tetap memiliki efek samping yang harus bumil perhatikan, diantaranya adalah resiko induksi persalinan. Yang pertama adalah meningkatkan resiko melahirkan sesar. Proses induksi akan merangsang rahim untuk berkontraksi sehingga air ketuban pecah. Sayangnya, tidak semua ibu mampu melewati proses ini dengan mulus. Ada ibu hamil yang tetap sulit untuk melahirkan normal, sehingga operasi sesar mau tidak mau harus menggantikannya. Operasi sesar dalam induksi persalinan juga sering dipilih, ketika posisi bayi tidak memungkinkan untuk dilahirkan normal, karena bisa berakibat buruk bagi bayi. Resiko induksi persalinan yang kedua adalah resiko timbulnya masalah kesehatan pada bayi. Umumnya, induksi persalinan dilakukan lebih awal dari hari perkiraan lahir, HPL. Kondisi ini bisa membawa efek samping induksi persalinan, berupa masalah kesehatan pada bayi. Misalnya kesulitan bernapas, dan organ hati yang belum cukup matang untuk melakukan tugasnya, sehingga justru akan meningkatkan kadar bilirubin dalam darah bayi. Akibatnya, kulit dan mata bayi jadi menguning, atau yang dikenal sebagai penyakit kuning. Kondisi ini masih bisa diobati sampai sembuh, tapi si kecil harus menghabiskan waktu lebih lama di rumah sakit. Resiko induksi persalinan yang ketiga adalah meningkatkan resiko infeksi pada bayi. Selama di dalam perut ibu, bayi dilindungi oleh air ketuban. Itu sebabnya, jika setelah air ketuban ibu pecah tapi bayi tidak kunjung keluar, maka akan membuat bayi rentan terkena infeksi dalam kandungan. Tidak ada lagi yang dapat melindungi bayi dari paparan lingkungan luar, sehingga kuman penyebab infeksi akan mudah masuk. Resiko induksi persalinan yang keempat adalah perdarahan usai melahirkan. Dalam beberapa kasus, proses induksi melahirkan dapat mengarah pada otot-otot rahim yang sulit berkontraksi dengan baik setelah melahirkan, atonia uteri. Kondisi ini akhirnya mengakibatkan ibu mengalami perdarahan serius. Resiko induksi persalinan yang kelima adalah beresiko membuat rahim robek. Rangsangan pada induksi persalinan biasanya dilakukan dengan bantuan obat-obatan. Pilihan ini dianggap kurang aman untuk ibu hamil yang sebelumnya pernah menjalani operasi sesar ataupun operasi lainnya yang dilakukan pada rahim. Sebab ada resiko untuk mengalami rahim robek, ruptur uteri. Nah, itulah beberapa resiko induksi persalinan bagi ibu dan bayi. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bunda. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan tema dan pembahasan yang berbeda.